Jadi sekali lagi seperti katakan di sini saya serba salah. Kenapa? Karena nanti saya underestimate virusnya salah gitu. Padahal ternyata virusnya mematikan atau berbahaya. Tapi di sisi lain saya nggak setuju juga dengan kita semua harus meng-underestimate kekuatan tubuh kita. Kita bisa katakan semua orang juga bisa tahu kok merokok itu berbahaya. Dan semua orang yang merokok itu sampai hari ini tuh ibaratnya masih bisa hidup dari itu menunjukkan betapa bukannya kita bilang rokok tidak membahayakan, tapi yang justru kita pertanyakan adalah kok sebegitu kuatnya tubuh kita dengan pola perilaku yang katanya tidak sehat, tapi kok kita masih bisa hidup dengan layak. Nah, bukankah itu bisa kita jadikan alasan juga bagi kita untuk tidak takut dengan virus ini? Gitu. Harusnya. Ya, tapi kembali lagi, saya tidak dalam kapasitas berbicara ini, nanti salah paham kan di sana. Tapi saya setuju dengan mengajak teman-teman untuk paling tidak saat ini tidak perlu takut karena selalu ada opsi cara pandang lain yang lebih menguatkan hati. Bahwa sampai saat ini dengan kondisi yang ada sekarang ini datanya masih sangat tidak akurat kan gitu. Jadi artinya apapun bisa terjadi, bahkan apa yang selama ini kita jadikan sebagai sebuah kebenaran bisa terjadi ternyata itu nggak perlu juga, nggak valid juga. Jadi fokus saja kepada meningkatkan imunitas kita. Itu adalah apa? Bagi teman-teman yang mungkin karena ini hubungannya dengan paru-paru, terutama corona, menyenangkan kalau seandainya misalnya mengurangi rokoknya misalnya. Kalau berhubungan dengan kebetulan kondisi saat ini, kita diberikan kesempatan untuk kayak seperti saya katakan tadi, akhirnya kita jadi bebersih. Yang tadinya sering kotor, kadang saya sering juga suka komplain sama mungkin gym saya, mungkin sama kantor, mungkin sama restoran, sama apa gitu ya, sama hotel. Terus sekarang semua pada rapi dan bersih. Alhamdulillah. Aduh, syukur. Lalu teman kita yang kadang-kadang habis makan suka berantakan, jorok apa. Sekarang akhirnya langsung rapi-rapi, bersih-bersih ya. Kalau bisa mandi cepetan, habis kelar ganti bajunya, menyenangkan sekali. Jadi ada sisi yang menguatkan hati ketika kita berbicara soal higienis atau cleanliness itu. Jadi akhirnya bagus. Jadi merubah habit secara massal ya, dari kebersihannya, dari sisi kebersihannya. Nah sekarang tantangan kita adalah merubah habit dari sisi kesehatannya. Yaitu adalah apa? Sudah saatnya berarti sekarang yuk kita atur pola makan kita. Selama ini makannya apa? Banyakan makanan kontribusi gula yang berlebihan, yang kadang-kadang datang dalam bentuk misalnya tepung dan turunannya. Lalu kadang-kadang kita makan makanan yang proses. Padahal makanan yang baik adalah makanan yang alami. Yang jadi ya mas kalau yang alami. Ya alami itu maksudnya kita bisa dapat dari pohon, dari sungai, kita dapat dari ini. Nah, tapi kebanyakan kan dari kita kan makannya dapatnya kan dari kaleng, dari olahan semua. Nah, ketika olahan prosesnya semakin panjang, kemampuan tubuh untuk mencerna makanan itu juga semakin lama gitu. Akhirnya tubuh kerjanya jadi lebih berat. Tapi kalau kita dikasih makanan yang alami, tentu otomatis bagi tubuh lebih menyenangkan. Terlepas daripada makanan yang alami itu kadang-kadang juga kita perlu panaskan juga karena mungkin ada bakteri dan sebagainya gitu. Tapi poin saya yang bisa saya sampaikan sebenarnya justru kita rayakan situasi yang kondisi seperti ini dengan melihat kita bilang ini momen yang sangat tepat untuk bisa bilang kepada masyarakat kita di Indonesia adalah bahwa yuk saatnya yuk kita rubah semua pola perilaku kita, karena perilaku adalah kontribusi terbesar daripada berbagai penyakit dan kesakitan, termasuk kalau kita lihat mulai dari asuransi komersial dan juga asuransi sosial. Hampir klaim-klaimnya rata-rata semua disebabkan karena perilakunya gitu. Dan penyebab daripada kematian sekarang ini sebenarnya kalau penyakit infeksi itu kontribusinya cuma 15%. 85% itu murni adalah penyakit perilaku. Yang dibuat sama kita sendiri. Yang diperbuat oleh kita sendiri. Nggak boleh stres. Iya. Jadi buat atasan kami tidak boleh stres kata Mas Adi. Kalau bisa sakit, mohon maaf. Dan di rumah tipsnya mungkin olahraga sederhana, salah satunya adalah melatih pengencangan otot rangka aja yang gampang. Kalau cewek misalnya plank, plank gampang, diam aja, statik kontraksi itu dia nggak ngelakuin apa-apa, diam aja. Tapi dia ngelakuin apa? Perutnya kerasa, pinggangnya kerasa, pahanya kerasa, bokongnya kerasa. Apa yang dibakar pada saat kita plank? Kita bakar gula. Nah, sedangkan gula adalah kontributor terbesar daripada kelebihan kalori di badan kita, bukan menyenangkan. Kalau pria nggak apa-apa ya? Plank juga, maksudnya nggak apa kan? Buat pria juga bagus juga ya? Pria juga bisa plank, pria juga bisa push up juga. Okay. Atau bisa juga melakukan yang namanya squats atau lunges yang gampang. Kenapa saya di sini fokus kepada latihan pengencangan otot rangka? Karena kembali saya katakan kontribusi terbesar itu gula.
Nah, gula kelebihan di badan kita kan kita harus bakar. Nah, membakar gula paling efektif dalam waktu yang paling singkat itu adalah latihan pengencangan otot rangka, resistance training. Contohnya yang tadi itu Iya, ya. kalau kardio misalnya kayak tadi, saya jalan dari sini di angka 1 menit cuma membakar 5 kalori. Sedangkan kita 5 menit kita makan, kita memasukkan ratusan sampai Iya, ribuan banyak. kalori.